Baik, ke sesi selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk teman-teman media yang telah meluangkan waktu untuk hadir hari ini di acara spesial screening film Sayap-Sayap Patah 2 Olivia. Tepuk tangan buat kalian semua dong, teman-teman media udah datang, terima kasih banget. Dan baru saja kita saksikan sebuah film yang tidak hanya menyentuh, tapi juga mengangkat kisah penting dengan pendekatan fiksi yang emosional sekali. Bagaimana teman-teman media, seru filmnya ya? Mantap ya? Mantap ya, kalau gitu jangan lupa di-share keseruannya ke teman-teman, ke saudara, ke pasangan, ke circle kalian, atau mungkin ke halayak ramai ya. Untuk diberitakan kalau film ini adalah film yang seru dan layak ditonton sebagai film, salah satu list film yang layak ditonton di 2025. Wow! Luar biasa banget ya. Dan perkenalkan saya Rizky Insomnia, pastinya akan memandu sesi kali ini. Kalau tadi kita udah nonton filmnya gitu kan, sama-sama menghayati isi pesannya gitu kan, seseru apa sih, sedalam apa sih pesannya. Nah, sesi sekarang kita akan masuk ke press conference di mana kita juga bakal ngobrol-ngobrol sama para pemain dan tim di balik layar film yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Di mana teman-teman media, film ini terinspirasi dari tragedi nyata bom gereja di Samarinda di tahun 2016. Yang kemudian dikembangkan dalam narasi fiksi sebagai bentuk penghormatan kepada korban, terutama Olivia Intan Marbun. Dan film ini mengangkat tema tentang keberanian, kehilangan dan harapan di tengah kekacauan, tapi kita masih punya rasa cinta, rasa semangat untuk saling bersatu ya. Dan di momen spesial ini, mungkin apakah saya sudah bisa mengundang rekan-rekan para cast dan juga pihak-pihak yang terlibat? Sepertinya masih belum ya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman terima kasih banget udah nonton filmnya, dan nanti setelah ini juga ada sesi doorstop gitu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan media nggak kebagian nanti nanya-nanya sama para cast dan juga para orang yang terlibat, boleh doorstop, nanti ada waktunya kita sediakan nanti di backdrop depan atau backdrop yang ditentukan sama teman-teman panitia ya. Oke, film yang pertama juga Sayap-Sayap Patah itu sangat sukses sekali. Kita tahu penontonnya sekitar 2 jutaan gitu ya. Kita berharap ini akan bisa lebih sukses lagi dan bisa lebih menginspirasi lagi, dan juga memberikan semangat buat teman-teman atau pihak-pihak yang mungkin merasa hal yang sama gitu kan di dalam cerita tersebut, cerita dari Sayap-Sayap Patah 2 Olivia. Dan kita habis ini akan mengulik nih ya kan, sedalam apa sih, seseru apa sih ya kan. Kalau gitu langsung aja. Di momen yang spesial ini izinkan saya mengundang sekaligus memperkenalkan para tokoh penting dalam produksi film ini. Kalau gitu boleh tepuk tangan yang spesial dan meriah untuk yang pertama saya undang Cak Islah Bahrawi selaku executive producer. Ini dia Cak Islah. Assalamualaikum, apa kabar? Silakan menempati tempat duduk yang terdekat. Sebelah sini Cak Islah. Oke, yang kedua boleh dong tepuk tangan yang meriah untuk Bang Denny Siregar selaku produser. Apa kabar Bang Denny? Sehat ya, silakan Bang Denny menempati tempat duduk yang telah disediakan. Selanjutnya saya undang juga Mas Emil Herradi selaku kreatif produser. Apa kabar Mas? Silakan, sehat ya, alhamdulillah ya. Silakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan selanjutnya saya juga ingin mengundang Bang Ferry P. Irawan selaku sutradara. Ini dia, saya pikir lagi jarwo naif ya. Silakan Bang Ferry. Tiba-tiba jadi sutradara di musisi ya. Oke, selanjutnya saya ingin undang juga sang penulis dari film ini, Rahabi Mandra. Yeay. Mana dia? Oh ini dia. Oh, oke, jago-jagonya nih. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Silakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kalau gitu, saya ingin mengundang juga para cast-nya ini. Yang pertama, Iwake. Sebagai Leong. Bebas. Lepas. Lo nggak tahu kan gue MC-nya kan? Ayo silakan di mana dulu. Bebas. Serama juga lagu ini bebas aja dari di mana ya. Oke, ini dia selain tulang punggung perfilman, ternyata tulang punggung industri musik juga ada di sini ya. Atau lain itu usia ya Kak Iwan ya. Oke, selanjutnya
Gak ketinggalan nih ada musisi juga tapi sekarang main film juga. Mas Nuki yang berperan sebagai Sadikin. Sadikin. Ya silakan. Ini yang mungkin gara-gara film ini jadi papa nggak pulang baby ya, jadi syutingnya nggak pulang nih. Ketahuan banget tuh generasi 90-an ya. Oke, selanjutnya saya ingin undang juga yang berperan sebagai Wabil Muhammad Khan. Keren banget ini cast-nya. Apa kabar? Saya alhamdulillah, silakan kan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Terus juga ekstrem kanan. Sayap kanan. Oh ini kayak spoiler saya sama tiga nih. Udah mulai pecah ya. Anak buahnya Leong ya. Oke, selanjutnya saya ingin mengundang Alfa Asagaf sebagai Simpson. Kasih gua masuk tadi nggak di awal. Dan dia di awal. Oke, kalau gitu itu udah 1, 2, 3, 4. Udah ini aja kali ya. We want more. Oke, selanjutnya saya ingin undang pemeran Pandu Arya Saloka. Ini dia. Keren sekali nih. AU2 tadi ya. AU1 tadi Aufa, tadi AU2 ini Arya Saloka. Oke. Selanjutnya saya ingin mengundang yang berperan sebagai Missouri Dara Sarasvati. AU juga nih. Kembaran siapa? Betul, keren, sama-sama cantik ya kan, dan juga berbakat banyak ya. Oke. Selanjutnya juga saya ingin mengundang yang berperan sebagai ibunya Pandu. Siapa teman-teman? Ini dia Meriam Belina sebagai Ibu Indri. Oh, lagi Bang Iwan. Bang Iwan aja nggak ngerem. Oke. And last but not least, ini dia yang dijadikan judul di Saya Patah yang berperan sebagai Olivia Miesa Lin atau akan dipanggil Echa. Echa kelewatan sini. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, oh iya masih ada satu lagi ya? sorry. Gue pikir tadi gue yang kosong ya. Oh iya. Sorry kelewatan, sorry. Yang berperan sebagai Askar. Kita tadi sepaket sama Echa berdua. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk para cast, eksekutif produser, penulis dan juga director ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol seru sama para pemain dan juga orang-orang di baliknya, ini ada yang mau kasih yang spesial nih sebagai pembukaan. Katanya Echa mau kasih sesuatu ya teman-teman ya. Boleh minta mikrofonnya buat Echa? Oke, Pak Echa bawa sendiri mikrofonnya. Donatnya dibawa nggak donatnya? Oke, silakan Echa. Halo, aku Meisha. Di film Saya Patah ini, aku berperan sebagai Olivia. Aku punya papa yang aku sayang banget. Namanya Pandu. Dan aku juga punya oma namanya Indri. Di rumah aku selalu sama oma aku.
Kalian udah kenal kan sama donat? Donatnya mana? Mana bawa nggak? Donatnya di bawah. Mana donatnya, Eca? Oh iya, kena bom ya, lupa. Angus ya? Udah masa susah. Bisa begitu doang. Ada lagi Eca? Kamu disampaikan ke teman-teman media ada lagi? Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan buat Eca. Terima kasih, keren banget, lucu banget Eca ya. Banget sih. Oke, kalau gitu untuk membuka obrolan sore hari ini, izinkan saya teman-teman media, saya ngobrol-ngobrol dulu ya. Nanti saya kasih kesempatan buat teman-teman media mungkin bertanya-tanya juga ke para cast dan juga orang-orang yang ada di film Saya Patah Olivia. Mungkin pertama buat Arya Saloka. Halo Arya, apa kabar? Sehat ya, alhamdulillah baik. Ya, ini film pertama itu kan udah sukses banget nih, Saya Patah ya kan. Ini dari lo sendiri ada tantangan terbesar gak sih memerankan sosok Pandu yang sepertinya agak ada dilematis nih, antara harus bertugas tapi harus juga mengurus anak gitu ya. Tantangannya sebagai Pandu. Tantangannya berat ya sebagai Pandu ya. Hatinya berkecamuk setiap mau pergi tugas. Oke. Dan pastinya juga ya kalau tadi dibilang beban ya. Pertama ada karena yang pertama juga sukses, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan yang kedua juga ya bisa lebih sukses dari yang pertama. Amin. Pasti ya, amin. Berharap semua ya. Kalau beban sih setiap melakukan sesuatu kan pasti punya rasa tersendiri ya. Ya mudah-mudahan yang kedua ini Allah mudahkan semuanya, jalannya lebih lancar dan bisa menjadi pembuka rezeki untuk teman-teman semuanya. Amin. Kalau soal pendalaman karakternya gimana ya untuk jadi seorang Pandu? Apakah ada kesulitan? Kesulitan sih pasti ada, cuman kebetulan ngobrolnya juga udah lama ya, khususnya sama Bapak Emil. Ya. Udah ngobrol duluan, terus ngobrol sama Bang Denny, jadi udah sempat nyicil-nyicil. Oke, sebelum syuting bahkan ya. Sebelum reading. Oh, sebelum reading. Udah Oke. sempat nyicil-nyicil ya, sudah punya catatan-catatan sendiri. Terus ketika reading ada teman diskusi kami Bang Norman. Ya. Jadi mana dia? Bang Norman nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oh lagi di gunung ya? Lagi di gunung ya? Tadi Lagi di gunung, yang mungkin yang nggak tahu Bang Norman, tadi kalian nonton ada kakek Gepeto. Nah itu Bang Norman. Buruk. Nah itu Bang Norman. Jadi saya terbantu dan jadi lebih mudah untuk menemukan sosok Pandu itu karena banyak yang bantu saya. Oke, akhirnya bisa dapet tuh ya karakternya tuh ya, alhamdulillah. Oke, kalau gitu mungkin ini buat yang udah pernah main di pertanyaan buat orang yang udah pernah main di yang pertamanya nih, buat Leong, aka Kang Iwa. Woi, Kang Iwa. Ada apa pendekatan Kang Iwa nih pas akhirnya berperan sebagai Leong nih, karakternya yang mungkin kompleks dan penuh konflik gitu kan, apalagi dia akhirnya kalau dari penjara gitu kan, ada kesulitan tersendiri kan? Apa mungkin bisa di-share gak kesulitannya apa? Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Saya Iwake berperan sebagai Leong di film Saya Patah 2 Olivia. Leong di Saya Patah 2 Olivia ini emang lebih kompleks Ya. karena dihadapan dengan karakter yang nongol juga di sini sebagai anaknya, Ya. yang dimainkan sama Diowan. Jadi Askar anaknya itu akan jadi lebih kompleks, dimana ketika Leong di Saya Patah pertama dikenal sebagai orang yang sangat berkacamata kuda ketika berideologi, Ya. tapi harus juga punya ada titik temu empati ke karakter Askar anaknya. Oke. Mungkin di situ PR-nya emang lebih berat. Lebih berat. Kan gue jadi lebih kurus kan? Karena beban hidup gue berat. Gitu aja. Emang nggak dikasih makan Bang Denny pas syuting? Tapi memang tantangannya menyenangkan. Ini tantangan yang menyenangkan, artinya di sini
satu pekerjaan tim yang luar biasa sih kalau buat gue. Masing-masing karakter hidup di sini, gue juga belum nonton. Ya semoga gue bisa kayak Cais lah gitu, merasakan nangis yang luar biasa ketika nonton film ini. Itu aja. Oke. Kalau boleh sebelahnya langsung Sadikin ada di yang pertama juga soalnya nih. Ya, selamat sore teman-teman semua. Saya Nugi, saya berperan sebagai Kombes Sadikin di Sayap-Sayap Patah 2 ini, ngelanjutin dari yang pertama. Tantangan yang kedua ini, Sadikin ternyata nggak diem doang, tapi turun ke lapangan. Nah itu ternyata nggak gampang yang saya kira, karena baju-bajunya beratnya pol, senjatanya juga senjata yang beneran, terus ancaman-ancaman di lokasi yang kalian lihat mungkin di scene tadi, itu panasnya juga luar biasa. Dan pembakarannya benar-benar nyata, jadi kita benar-benar ngerasain apa yang dirasakan rekan-rekan langsung. Ya. Saya sebagai komandan akhirnya benar-benar bisa kayak ngerasuk kepada, oh ini loh yang namanya pasukanku yang aku anggap jadi anak-anakku sendiri. Ya. Ngerasain dalam tugas yang diberikan sama bangsa dan negara ternyata nggak segampang dari konsep kertas. Oke. Habis itu tertarik jadi polisi beneran nggak? Hah? Tertarik jadi polisi beneran nggak? Jangan. Berat soalnya ya, berat tugasnya. Anak band aja. Anak band aja, walaupun nggak pulang-pulang baby ya. Oke, terima kasih untuk Sadikin dan juga Leon. Ya kan mulai syuting mah daripada pulang pergi capek ya pulang tidur di lokasi aja juga nggak apa-apa. Penting transferannya sampai rumah. Nah itu dia, itu yang penting. Oke, sekarang aku mau nanya ke Dara selaku Missouri ini ya kan. Kelihatan. Bagaimana pengalaman debut kamu untuk akhirnya tampil di dunia film melalui karakter Suri ini? Apakah ada kesulitan? Mungkin kalau ada kesulitan pasti ada ya. Mungkin di-share ke teman-teman. Seperti apa sih yang bikin sulit dan akhirnya bagaimana bisa nyari solusinya? Karena emang ini pengalaman pertama aku di dunia film acting, pasti nervous, deg-degan. Ya. Apalagi langsung lawan mainnya orang-orang yang udah hebat dan udah lama di dunia perfilman. Cuman satu hal yang emang benar-benar bikin aku jadi semangat yaitu guyupnya sih, kekeluargaannya itu luar biasa sih. Oke. Stigma yang aku dapat kan film tuh kayak pressure gitu kan, terus tegang gitu kan. Ternyata memang kalau kita ngomong secara nasional ya memang harus strict ya waktu-waktunya. Cuman treatmentnya tuh mereka baik sekali. Dan itu yang membuat aku ngerasa kayak nyaman. Jadi walaupun pressure-nya gak kerasa karena kita fun, enjoy. Bareng-bareng gitu soalnya. Yes, jadi ketika aku mengalami kesulitan dalam acting, semua udah well prepared gitu. Dari apa namanya? Produksi dan lain sebagainya. Ada coach acting juga yang bantu selama aku belajar acting. Terus karena aku banyak scene dengan Mas Pandu, Mas Arya dan Tante Mer, beliau-beliau ini juga banyak kasih insight dan masukan. Dan sangat humble sih, sangat kayak memeluk gitu loh sama junior. Gak ada senioritas gitu, gak ada. Seperti yang stigma-stigma yang di luar sana itu gak ada sama sekali di sini ya, di produksi film ini. Jadi alhamdulillah tantangan-tantangan itu bisa teratasi dengan lancar karena juga berkat tim yang sangat suportif. Wow, tepuk tangan dong. Ada nggak satu momen kekeluargaan yang kamu ingat banget dan bisa di-share? Apakah sampai dibayarin tagihan-tagihan kamu gitu? Dibantu dorong mobil kalau mogok gitu. Lebih tepatnya pada saat acting sih ya. Kan nggak pernah, kalau di depan kamera tuh kan lebih biasa ke beauty. Ini kan kita diajarin, oh kamu nggak usah terlalu banyak peduli tentang appearance. Yang penting all out aja mendalami karakter peranan, itu kadang sulit kan. Nah mereka nggak capek gitu untuk ngajarin berkali-kali. Makanya aku bilang, apalagi Bang Norman itu, beliau tuh sampai kayak mempraktekkan gitu ya, benar-benar kayak aku jadi ngelihat visualnya, oh ini ya. Terus Bang Pei ya, pada saat coach itu walaupun beliau nih sebagai sutradara, tapi beliau juga mau turun gitu untuk bantu coaching gitu, sampai ngerekam pakai kamera biar aku bisa lihat evaluasi, oh acting gue di kamera begini ya itu. Makanya benar-benar kayak merangkul banget. Itu sih satu hal yang aku alhamdulillah banget dapat project pertama, tapi orang-orangnya sangat-sangat suportif semuanya, kayak
all out gitu di project ini. Wow, akhirnya pada ngantri abis ini ikutan produksinya Denny Siregar Production ya, karena sangat kekeluargaan. Oke, kalau dari Tante Mer, ini mungkin ada kesulitan tersendiri nggak? Mungkin ya ketemu sama ada talent baru gitu. Aku sih setiap kali syuting enjoy aja ya. Habitatku. Habitatku. Jadi ya, yang agak beda kali ini adalah ya bertemu dengan si kecil itu. Hai. Si Donat. Donat yang bikin omanya pegel. Itu sih dia yang luar biasa banget. Dan sebelum-sebelumnya misalnya kalau aku syuting sama anak kecil ada extra work atau apa gitu ya, tapi kali ini justru dia yang bikin kita kagum karena ternyata she's more professional than us. Wow, karena energinya juga luar biasa ya. Dan dengan kata-kata kayak begitu, sayang jangan kamu berubah, kalau kamu berubah saya cita. Nyalu mana nyalu? Mana tuh mana? Ayo di belakang. Oke, nggak boleh berubah, still tetap aja jadi pintar, bukan pintar sih, pandai. Kalau pintar nipu juga bisa sih. Nggak ada pandai nipu, nggak ada. Jadi pandai ya, pandai dan sayang sama semua, oke? 100 dong. Ini kayak lagi masih syuting ya. 100 dulu, minta duit dulu, terima kasih. Terima kasih Tolong untuk Tante Mer Melina. Ini jadi kayak syuting beneran ya, adegannya langsung sama Olivia ya. Oke, kalau untuk Bang Denny, boleh di-share nggak ke teman-teman media motivasi terbesar Bang Denny ngangkat kisah ini dalam akhirnya bentuk film apa Bang? Apakah karena memang gue bisa nih ngangkat kisah ini karena juga yang pertama sukses gitu kan? Apakah butuh riset lebih dalam lagi atau segala macam Bang? Iya. Ngomong apa gue ya? Motivasi terbesar akhirnya yang angkat kisah ini jadi sebuah film apa Bang? Motivasi terbesar gue untuk ini karena sering cerita sama Islah. Oke. Islah ini kan memang sering banget berhubungan sama teman-teman di Densus ya, terutama menjadi tenaga ahli dia untuk interogasi para teroris ya, untuk membantu Densus untuk bisa memetakan banyak hal. Itu saya ngelihat itu ada seperti ada dunia lain di terorisme itu yang beda banget sama dunia kita nih yang warna-warni. Kalau dunia teroris itu dunia bawah tanah ya, istilahnya udah abu-abu gelap kan gitu kan. Saya sering ngobrol sama Islah dan gimana ya kalau kita bikin film saya lebih intens kan gitu kan. Akhirnya kita sepakat. Nah ini buat bocoran aja nih sama teman-teman nih. Saya Patah sejak awal memang sudah didesain untuk menjadi trilogi. Wow. Sejak awal sudah didesain untuk menjadi trilogi dengan siapapun bintangnya sebenarnya. Karena kita fokus kepada ceritanya. Karena cerita tentang terorisme itu menarik banget. Dan di Saya Patah kedua kita bisa menampilkan sisi yang lebih manusiawi daripada teroris. Ya, karena biar bagaimanapun orang kembali kepada sisi manusianya. Makanya kita taruhkan Leong punya anak namanya Askar. Dan ini kan sebenarnya kalau kita melihat semua poinnya itu adalah tentang orang tua dan anak sebenarnya. Mau terorisnya, mau ininya, semua tentang hubungan orang tua dengan anak. Itu sih. Jadi ya mudah-mudahan bisa menghibur ya buat teman-teman. Ini mungkin Islam bisa cerita sedikit deh. Dari Islam. Proses kreatifnya mungkin juga. Dari obrolannya akhir jadi film kayak gimana Islam? Ya sedikit saja, kebetulan saya banyak punya pengalaman dalam persoalan terorisme, interogasi, menyadarkan, termasuk juga mapping, profiling, semua proses holistik hulu ke hilir saya terlibat. Dan memang kemudian saya sama Mas Denny, kalau di Saya Patah 1 saya masih aktif bekerja di Densus, dan sekarang lebih banyak fokus di Saya Patah 2. Dan benar kata Mas Denny, film tadi menceritakan tentang hubungan bapak dan anak. Karena kalau teman-teman ketahui ya, kalau mungkin ini harus juga diketahui bahwa terorisme, jaringan teror itu biasanya berbasis genetik dari bapak ke anak. Nah biasanya kalau bapaknya teroris, dia akan bawa anaknya ke dalam jaringan. Dan itu lazim terjadi karena
dunia terorisme ini adalah dunia ideologi gitu. Dunianya sangat terbatas. Jadi rekrutmennya itu biasanya punya hubungan genetik atau setidaknya punya hubungan ideologis. Akhirnya kita buat grand design dari film ini adalah hubungan chemistry antara bapak anak dan seterusnya sama. Itu seperti konsep terorisme itu yang bisa menimpa siapa aja sih. Oke, boleh tepuk tangan buat Bang Denny dan juga Kak Isla. Oke, tadi kalau kita sempat mungkin buat teman-teman itu yang nonton juga tadi Kang Iwa juga sempat mention juga kalau beliau berperan sebagai ayah dari Askar yang diperankan oleh Bio. Yang mungkin bisa di-share juga Bio terus Alfa dan Kan mungkin ini gimana pendalaman karakternya, kalian kan jadi terrorize nih, gimana nih? Terrorize. Peneror mata baru nyampe. Saya Bio. Halo. Hai. Berperan sebagai Askar. Pendalamannya sih banyak nanya ke Eca sih. Karena kamu dia juga ya? banyak gak kejawab juga. Dia cuma kayak Tapi seriusnya mungkin lebih ke gimana ngelihat cerita ini sebenarnya lebih besar dari apa yang terlihat gitu. Karena besides aku temenan sama Pak Emil, aku temenan sama Bang Pei, aku main di sini ngerasa kayak Bang Denny sebenarnya melihat film lebih besar daripada bentuk itu sendiri. Dia melihat esensi film itu seperti apa sebenarnya gitu. Mungkin yang diceritain tentang terorisme atau densus, tapi yang dari tadi jadi silver lining kan sebenarnya hubungan keluarga antara bapak dan anak, dan tabrakan ideologi antara bapak dan anak itu sering terjadi. Bagaimana bapak yang dilahirkan di generasinya punya cara untuk melihat hidup, sedangkan anak memberontak dari bagaimana bapaknya cara melihat hidup dengan cara yang berbeda gitu loh. Sampai akhirnya di sini ya selain diskusi dan melihat banyaknya pesan yang mau disampaikan dalam film ini gitu, memang menjadi penting menonton film ini karena ternyata semua muluk-muluk tadi tuh kalahnya karena cinta aja. Iya benar. Iya, kalahnya karena cinta aja. Mau kita punya ideologi yang seberapa pun besar, tapi ternyata seperti yang Kak Isla bilang tadi, secara genetik terorisme gitu ya, ternyata emang base-nya kembali lagi ternyata cinta gitu. Cinta terhadap orang tua, cinta adalah jawabannya. Thank you ya. Dikasih titik. Dikasih titik, cinta adalah jawabannya. Alfa kayaknya mau jawab nih. Oke. Silakan Alfa dan juga Kan. Ya, selamat sore teman-teman. Sore. Terima kasih ya sudah mau datang. Saya Alfa. Halo, aku perannya sebagai Simpson, anggota Densus 88, temannya Pandu, bawaannya Pak Sadikin. Kalau Bio tadi banyak nanya cara dia menghidupkan Askar, aku lebih banyak diam dan mendengar sebenarnya. Ya, kadang ketika ada sesi-sesi ngobrol sama Ca Isla, sama teman-teman yang lain, aku justru lebih banyak diam dan mendengar dari apa yang keluar dari obrolannya Ca Isla. Dan ada beberapa kali kita workshop sama teman-teman Densus, di situ banyak obrolan-obrolan yang terjadi. Aku cukup diam dan mendengar apa yang mereka obrolin, dan dari situ jadi base utama. Simpson kayaknya akan dibawa ke sini, akan diarahin ke sini. Lebih banyak informasi yang datang dari mereka gitu. Jadi lebih banyak memproses apa yang keluar dari teman-teman Densus dan terutama dari Ca Isla gitu, untuk bagaimana bisa menghidupkan seorang Simpsons yang menjadi surveillance karakternya di film ini. Itu aja sih sebenarnya. Kan kayaknya lebih banyak eksplorasinya nih kayaknya nih. Ya kan? Silakan Kan. Paling mantap.
Selamat sore teman-teman. Selamat sore teman-teman media. Makasih kesempatannya. Film ini salah satu film yang sangat spesial buat aku karena film ini terutama waktu ada momen sama Cak Islah malam itu ya. Malam itu kapan? Malam itu banyak malam itu lah. Makanya kalau diperjelas. Ada yang lain nggak? Ada yang lain. Oh, ada yang lain. Aku sampai rumah tuh akhirnya banyak mempertanyakan hal-hal yang selama ini aku yakini kebenarannya gitu. Gara-gara tokoh Wabil ini, Terus nggak tahu kenapa sejak proses film ini kemampuanku untuk critical thinking itu jadi aktif karena selama ini tidur gitu. Dan aku pikir yang bikin film ini jadi spesial adalah karena film ini peduli terhadap dua sisi dari manusia, yaitu hitam dan putih. Karena kadang kan kita hanya ingin menerima manusia dari putihnya aja gitu, tapi kita hanya ingin melihat fokus pada hitamnya aja. Dan menurut aku kompleksitas manusia itu penting untuk bisa kita mengerti, dan dari tokoh Wabil dan film ini aku bisa memahami itu sih gitu. So aku mau makasih banget buat Bang Denny, Cak Islah, Bang Emil, Mas Pei, Mas Rahabi, dan semua teman-teman yang terlibat di proses, karena film ini spesial. Terlepas dari jumlah penonton berapa nanti akan didapat, tapi film ini punya tempat tersendiri buat perjalanan aku secara personal. Makasih. Oke, luar biasa Dio, Alfa dan juga kan. Selanjutnya nih mungkin langsung ke sutradara, terus juga penulis dan juga kreatif produser gitu ya, Bang Pei, terus juga Mas Emil dan juga Bang Rahabi ya. Mungkin secara tantangan kali ya, tantangan dari visual terus emosional yang paling terasa selama produksi seperti apa nih? Lu Pe, saudaranya. Kan ngawal lu doang. Saudaranya kira ngomong. Oke, terima kasih teman media, terima kasih telah datang. Boleh lebih objektif lagi? Pertanyaannya gimana? Tantangan visual dan emosional yang paling terasa selama produksi. Selama produksi, oke. Yang jelas, kalau saya membuat sesuatu yang dicari dulu emosionalnya, pasti. Karena ketika kita bicara film, kan kita merepresentasikan kehidupan, mereform, ya, dan itu pasti ada manusia-manusia yang punya jiwa dan emosi untuk menduniakan dunia yang dibuat. Nah, ketika Bang Denny, kalau saya sebenarnya project ini 2023 awal banget dulu di assign oleh Bang Denny, belum ada story tapi dia udah punya gagasan. Saya juga kaget kenapa Bang Denny agak nekat ya calling saya, karena predecessor filmnya kan Mas Rudi Sudjarwo. Sangat wow, saya juga respect sama dia gitu. Terus ya udah kita buat aja. Kalau dibilang cocok gak cocok, saya penikmat semua genre film. Dan pesan dari Bang Denny, yang penting adalah emosinya, dramanya. Karena memang sih yang paling menarik dari sebuah peristiwa besar pasti ada secuplik kisah drama yang kadang-kadang kita nggak tahu kan. Kayak misalnya pasti dalam kisah perang kemerdekaan dulu pasti ada kisah sebuah keluarga yang bisa kita ambil di sudut mana sebuah kota, either itu di Jakarta atau dimanapun ada, pasti yang sangat nggak kalah menariknya dibanding peristiwa kemerdekaan itu sendiri gitu. Sama hal dengan film ini, selain base inspirasi Bang Denny adalah peristiwa bom Samarinda itu 2016. Tapi kita sepakat untuk tidak flashback di tahun itu, kita hanya inspired dari peristiwa itu kita buat di sekarang. Kita tahu bahwa ada penafsiran dan pemahaman yang salah dari manusia yang dijuluki teroris itu, karena saya sangat percaya tidak ada manusia dilahirkan jahat, tidak ada, sama sekali tidak ada. Lingkungan yang mempengaruhi. Jadi ketika ada kekecewaan, ada ketidakpastian dalam sebuah sistem bernegara, lalu ada yang memanfaatkan itu untuk grassroots kita dihajar. Kebetulan juga kita dari sisi pendidikan kita masih banyak yang belum
kemapan gitu loh, dan dari sisi ekonomi juga. Jadi mereka ini yang justru saudara-saudara kita yang di Indonesia ini juga yang gampang terkritik untuk dirasuki oleh pemikiran-pemikiran seperti itu, ideologi seperti itu. Dan menurut saya disitulah emosinya. Secara visual saya punya modal dari para aktor hebat yang di depan saya ini. Saya tahu kalau Mas Iwa punya kelebihan di mana, Mas Nugi. Kebetulan saya Mas Nugi pernah syuting juga. Tante Mer, Mbak Mer ya, aku nggak mau bilang tante dah. Mbak Mer ini idolanya mama saya. Rasa baru naikin tadi. Bener. Mamanya masih muda kan Mbak ya? Gak mau manggil tante, tapi mamanya. Dulu mama saya almarhum, mama saya pernah ngomong, iya. kalau kamu someday buat film, kalau bisa Mbak Merembeli yang main. Alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah, kasih mamanya bangga banget nih. Nah, jadi dari beberapa cast ini yang paling menantang bagi saya adalah Echa, yaitu Misha. Karena gini, di saat kita syuting, Echa belum bisa baca skenario. Oke. Dia belum bisa membaca. Karena waktu itu, ya, sekarang udah bisa katanya tadi ngomong di depan. Lalu tantangan kedua, Dara. Dara di saat kita persiapan, kita sering tahu kan dia sudah malam melintang di FYP setiap orang. Nah, tapi gini, saya percaya banget bahwa tiap orang itu talenta asal berani tampil depan kamera. Mungkin ada talenta itu yang kita asah. Nah, bagaimana memunculkan emosi yang akan ditangkap secara visual ke Dara dan Echa ini, bukan berarti kalian berdua saya underestimate, bukan. Tapi maksudnya itu akan menjadi tantangan saya tersendiri juga, apalagi Echa. Jadi saya sendiri tidak boleh melibatkan emosi dalam story ke mereka karena mereka berdua akan jadi robot kalau saya bentuk kamu harus kayak gini. Enggak, saya pancing bagaimana, bayangin kalau kamu begini bener nggak gini. Jadi ada proses dialektika di situ yang agak sulit memang Echa ya, karena kan dia masih di bawah umur. Cuman alhamdulillah Echa sangat pinter dan energi luar biasa. Saat kita udah ngantuk, dia nggak ngantuk-ngantuk. Echa ini energi luar biasa dan sangat pinter. Nah, jadi saya bercerita aja, bernarasi, dia menangkap apa yang saya gitu, dan bersimbiosis sama yang lainnya gitu loh. Jadi selebihnya kalau secara visual ya berdasarkan treatment yang sudah saya komunikasikan ke teman-teman kru yang lain, saya mau treatment seperti apa, Bang Den pengen seperti apa, saya terjemahkan semua lewat treatment, the whole treatment visual untuk film ini. Karena saya juga nggak mau film ini jadi mirip versi Mas Rudi. Saya punya look sendiri lah, seperti itu Mas kira-kira. Oke, terima kasih Bang Pei. Ini mau tambahan dari Mas Emil atau Bang Rahabi? Waduh. Soal penulisan ceritanya gitu, prosesnya. Belum ada nonton nih? Silakan Mas Emil, mungkin mau nambahin. Oke, bagus. Kan Anda yang ditanya. Soal kreatif ya, kreatif ini. Ada kesulitan apa yang mungkin bisa di-share ke rekan-rekan media? Belum makan. Oh gampang. Ya paling apa ya? Nggak ada yang khusus sih. Semuanya menurutku life is easy. Life is easy. Kebayang sih pas syuting. Aku sih senang aja di sini diajak. Tadi kayaknya Bang Denny iba ngajak aku. Emang begitu, bener Bang. Kali ini bikin Mil, ikut film yang ditonton orang katanya gitu. Biasanya nonton hewan. Biasanya nggak ada yang nonton. Ya sama aku kan teman sama P udah lama ya. Dari P belum gondrong, sebelumnya botak. Ya diajak buat menemani P di film-film awalnya. Saya kehormatan untuk saya. Tepuk tangan dong Bang Emil. Itu lebih ke sambutannya, bukan jawaban pertanyaan saya. Terima kasih. Ya udah. Kalau dari Bang Rabi mungkin ada tambahan kalau tulisan cerita gitu, ada kesulitan, ada kesulitannya.
Tadi sih Banyak kesulitan revisi ngeliat kan? muka P ya gitu. Baru kali ini yang kelihatan rambut doang gitu. Mau lihat Emily juga susah gitu. Itu salah satu kesulitan. Kalau untuk penulisan sulitnya itu di ngebadanin karakternya ya. Kan apalagi kita bukan polisi, apalagi juga bukan teroris, nggak punya pengalaman itu. Jadi emang diarahkan banget kan sama Caisla gitu. Dan ada kawan-kawan yang punya backstory juga lah sama terorisme juga gitu yang akhirnya nyeritain. Jadi yang susah itu memang ngebadanin dan akhirnya membuka diri ke ceritanya itu. Yang paling kita hindarin, saya nulis berdua ya sama Jocelyn. Yang paling kita hindarin belakangan nulis itu sedih-sedihnya, ending-endingnya itu. Itu belakangan itu, ntar dulu deh, pokoknya nggak ada sedih-sedih, ntar dulu gitu. Bahkan termasuk antagonisnya kehilangan juga kita entarin dulu gitu, karena tentu saja itu kerasa juga gitu. Kalau seseorang kehilangan orang yang penting gitu kan ya. Nah itu lumayan nantang dan akhirnya ketika kita bisa nyampein, ya udah kita bawa ke Caisla, ke Bang Denny, ke Emil, sama ke P. Ya dirembukin lagi lah gitu. Tapi waktu itu dari esensinya, dari gagasan awalnya juga udah jadi kok. Begitu diceritain, wah bang sedih banget bang. Bisa nulis nangis-nangis nih gitu kan. Kan targetnya gitu ya. Kalau nulisnya nangis berarti harusnya jadinya nangis gitu ya. Kalau nulisnya ngarang-ngarang gitu, bikinin aja nih biar orang nangis. Orang mah nangkep juga lah yang kayak gitu kan. Kira-kira gitu sih. Oke, tepuk dong buat Bang Adi. Terakhir nih, Kak Eca. Halo Eca. Aku mau nanya dong. Yang dalam banget kakak kelas. Apa? Lu ngomongin dari perosotan nih. Eca, yang seru selama syuting apa? Yang seru. Yang serunya itu yang scene bobo. Karena kamu nggak ngapa-ngapain ya? Bagus. Iya sih bener. Selama scene bobo ya nggak ngapa-ngapain. Bener. Kenapa kamu suka scene bobo? Karena kalau setiap aku bobo selalu dikipasin. Kata satu. Yang gimana siapa? Yang ngipasin kalau nggak salah Kak Juni. Terus pokoknya dikipasin lah. Oh gitu ya. Berarti ada dua yang seneng ya gara-gara dikipasin terus bobo ya. Pas lagi bobonya gitu ya. Kalau yang nggak suka apa? Yang aku kan nggak suka banget syuting. Yang nggak suka aku yang pas adegan yang pas dilem-lem soalnya nggak enak banget. Oh karena baunya ya. Iya. Tapi jangan salah loh, adegan itu kita yang semua angkat topi sama dia. Kita nggak bisa ngebayangin kalau badan tuh diperban kayak begitu. Dia tuh nggak ada komplain sama sekali. Cuman sekali doang mau pipis, itu doang. Selain itu dia nggak ada komplain. Kita aja aduh gila pasti nggak banget ya, pasti capek banget ya. Kita ngomongin kan waktu itu. Dia nggak sampai jam 3 pagi dia masih. Luar biasa. Emang Mbak Mer dia mau komplain pas preskon katanya. Ntar aku komplain pas preskon aja deh. Kalau sekarang ntar gak dilunasin lagi. Iya, komplainnya sekarang. Terima kasih Eca. Kamu udah nonton filmnya belum? Udah nonton filmnya belum? Oh, udah nonton film ini? Udah nonton filmnya? Udah nonton filmnya belum? Iya, film ini. Kamu tuh kemarin syuting film. Aduh. Oh. Apa sama orang tuanya kita main yuk ke lokasi syuting gitu. Bilangnya main ya. Iya, nanti kamu nonton filmnya ya biar tahu kamu tuh kayak gimana pas bobo dikipasin, dilem-lem ya. Oke, tepuk tangan teman-teman media. Buat seluruh cast dan juga teman-temannya ada di balik film Saya Patah 2 Olivia. Dan saya senang banget tadi punya kesempatan bisa ngobrol sama semuanya. Dan saya ingin berbagi kesenangan saya dan kesempatan saya untuk teman-teman media juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk para cast dan juga teman-teman di belakang film Saya Patah 2 Olivia. Saya butuh 3 dulu. Semoga waktunya masih cukup ya, 3 dulu Mas. Yang Mbak itu dulu boleh deh ya. Saya latih pertama kali nih. Silakan disebutin namanya, dari media mana dan pertanyaan untuk siapa.
Oke. Boleh Mbak, mikrofonnya. Silakan. Makasih waktunya. Nama saya Ratna Raswati, mau nanya ke Biwan. Film ini kan hadirkan sudut pandang karakter Askar yang personal. Apakah pengalaman, bisa nggak di-share lebih mendalam pengalaman dirimu ikut perspektif perubahan pemikiran Askar? Makasih. Terima kasih Mbak, terima kasih pertanyaannya bagus. Mungkin kalau kita bisa lihat kalau sudah nonton filmnya ya, ini kalau bingung juga ceritanya. Soalnya aku sering bahas ini sama Bang Pei sama Emil dari awal, kita bedah Askar dan lain-lain tentang badan karakternya, bagaimana perubahan dan tabrakan ideologi dengan bapaknya sendiri itu menjadi sangat kompleks, dan apa sih trigger penuhnya sampai akhirnya dia merasa apa yang dia udah jalanin selama seperempat abad dia harus menggantinya menjadi sebuah motivasi dan ideologi baru gitu. Pendalamannya sih waktu itu kalau misalnya Wabil punya kesempatan untuk nanya ke Caisla bagaimana terorisme bekerja di Indonesia, saya nggak boleh ikut karena Pak Emil takut saya jadi teroris beneran. Jadi beneran saya nggak boleh ikut nanya-nanya ke lain-lain karena ada kecenderungan kayaknya mereka melihat. jadi akhirnya saya mengambil aspek di mana kita nggak usah melihat terorisme dalam gambaran besar, tapi bagaimana apa sih arti dari sebuah aksi yang dia lakukan ketika kecil ini menjadi besar gitu di terakhirnya gitu. Sebenarnya adalah ya kayak tadi sebenarnya bagaimana dia begitu benci dengan cara bapaknya melihat kehidupan sampai akhirnya dia pun tenggelam dalam ideologi tersebut. Jadi sebuah kebencian yang sangat sebenarnya terstruktur kayak kemiskinan struktural gitu, yang akhirnya mau nggak mau anaknya menjadi korban dari kenyataan dan takdir yang sudah ada dan dijalani sama anaknya. Itu sih paling kompleksnya. Gimana sih? Biasanya iya kayak gitu. Aman Mbak, jawabannya dari Bio? Oke, Emil, tepuk tangan boleh? Thank you. Selanjutnya tadi yang sebelah sini. Nah, oke. Tadi sebelah sini, main dulu. Iya. Oke, silakan. Saya dari Halo, saya Syahna dari Bejuangantanah.com. Saya mau tanya, Bang Denny kenapa mengumpulkan sampai 3 sutradara? Saya suka nonton mereka gitu. Iya benar. Dan Mas Mandra kan terkenal dengan skenario-skenario yang lucu gitu ya, maksudnya. Dan di sini mendapat tugas untuk bikin drama gitu, mungkin seperti apa gitu, kayak mungkin ada metode-metode khusus, dan juga kan pasti karakter-karakter ini juga akan juga mempengaruhi gitu dalam penulisan skenario. Itu aja sih, makasih. Silahkan bagi dulu. Gue jawab Emil ya? Iya. Gak apa-apa kan kalau gue buka-bukaan dikit kan? Buka semua. Rahabi, Pei, sama Emil terus sutradara yang menurut gue itu punya warna mereka. Dia punya signature. Ya kan? Dan kebetulan warnanya sama. Jadi kita sering ngobrol, apa yang ada di dalam pikiranku itu terus kemudian bisa didiskusikan sama mereka. Ini kan nggak gampang bicara, karena buat gue sutradara itu bukan cuma eksekutor, dia harus menjadi partner. Semua imajinasi kami itu ya, semua kepingan-kepingan yang ada di dalam kepala kami itu, gimana cara membuatnya menjadi sebuah visual itu kan nggak gampang. Jangan sampai Siap-Siap Patah ini menjadi film komedi misalnya kan nggak bisa gitu juga kan, harus ada unsur-unsur dramanya yang kuat, juga ada unsur-unsur darknya gitu. Nah kebetulan ya kita bertiga, termasuk ada satu lagi sebenarnya Rudi Sujarwo, itu saya nggak gampang cocok sama orang, sangat sama sekali nggak gampang. Jadi ketika ngobrol sama mereka bertiga itu
ketemulah. Dan akhirnya ya, kenapa enggak kita gabungin jadi satu nih, mulai penulis, sutradara, dan Emil sekalian gue jeblosin. Dia gue bertanggung jawab kalau ada apa-apa kan film ini. Ya, itu aja Mbak, thank you. Aman Mbak jawabannya? Oke. Oke, baik. Aku masih sering kerja sama Mak Abi di beberapa film kan, di Night Bus sama di Kupu-Kupu Kertas sama P, ya itu kawanan udah 20 tahun. Jadi sebetulnya sih kayak main bareng aja. Saya kira malah nggak syuting, saya kira main bareng tapi. Iya. Udah. Kopi takut ngomong nih. Oke, aman Mbak ya jawabannya? Oh, satu lagi. Jawab dulu ya. Oke. Oh, kalau tentang komedi atau drama iya. ya, saya malah berangkatnya dari drama, kayak dari Night Bus, dan sebelum-sebelumnya juga drama sih. 2014 Siapa di Atas Presiden itu thriller gitu sebenarnya. Malah ini awal-awal mulai ya sebenarnya saya Patah Dua ini ya di genre itu gitu. Saya selalu di thriller lah, rata-rata drama thriller gitu yang selalu ada bobotnya juga, ditambah dramanya, ditambah sama ada kita sebutnya apa ya, social commentary lah. Pasti ada lapisan itunya lah gitu. Kenapa sih kita harus berperang gitu? Ya kita nyari yang kayak gitu sih memang. Saya pribadi gitu. Dan memang karena temenan sama Emil ya, jadi dapetnya yang begitu terus juga gitu kan. Mau nggak nulis gitu ya, mau. Akhirnya kita nulis gitu. Tapi kalau diri sendiri emang lebih sukanya komedi gitu. Jadi lagi merambah ke arah sana. Jadi sering ngobrol sama Bang Denny gitu tuh. Bang Denny, Bi, komedi tuh konyol. Gua nggak ngerti komedi gitu kan. Gua nggak bisa. Kita bawanya ke arah sana gitu. Kita harus dorong gitu. Hidup itu drama. Gitu. Oke, gitu kita bawa ke sana gitu kan. Jadi mengingatkan kembali lah gitu esensi-esensi itu gitu. Lagian kan kalau ditambah sama ada formulanya ya, drama ya ditambah waktu sama dengan komedi ya. Ya tadinya drama gitu ya, terus berapa tahun kemudian diceritain ulang, lucu juga sebenarnya gitu kan ya. Nah waktunya kurangin aja gitu. Waktunya kurangin jadi bertahan di drama. Kurang lebih kayak gitu sih. Kira-kira. Semoga menjawab. Oke, aman ya Pak ya? Oke, pertanyaan terakhir mungkin dari Bapak ini. Ya. Boleh mikrofonnya tadi mana? Oh. Bang Denny, selamat, salut nih. Film ini dari menit pertama saya lihat sudah di mix antara ketegangan dan keharuan. Mulai dari menit pertama sampai menit terakhir. Karena semula ada tadi tokoh dari Malaysia, saya kira karena dialeknya begitu, dan dia yang akan muncul dengan Muhammad Khan dalam episode ketiga. Karena film ini akan dibuat menjadi trilogi, jadi gembong teroris di Indonesia kunon menurut Bang Denny dari sana, dari Malaysia. Ya. Tapi pertanyaan saya memang dalam film ini ya, karena Muhammad Khan, Arya Saloka pasti mungkin akan muncul lagi dalam film ketiga. Leong sudah tidak muncul. Leong. Tetap diadain ya Bang. Leong. Pertanyaan saya untuk Anda. Tadi Anda ada di Baka Hidup-Hidup. Apakah Anda tadi itu menggunakan stuntman atau pengganti ya, atau sungguh-sungguh dibuat dengan begitu bagusnya ya. Dan untuk Sui tadinya saya kira Anda itu Gonzales, cuma saya salah tebak. Ternyata Anda baik-baik saja. Makasih. Oke. Luar biasa. Saya kasih bocoran dikit Pak. Tadinya Iwa ini mau kita matikan dengan kencing manis tapi nolak. Kalau relate jangan hidup dia kalau itu ya. Terlalu real. Enggak dari mana ini ada respon dari? Mungkin banyak yang nggak tahu ya. Sebenarnya banyak. Tahun berapa Cak? Bom itu yang zaman Asari.
Nggak apa-apa ya Pak, saya yang bantu jawab biar nggak begitu kikuk dia. Jadi bom, sebenarnya teroris di Indonesia itu agak sedikit saya singkat lah. Teroris di Indonesia itu sebenarnya bermula dari sebuah pondok pesantren di Johor Bahru namanya Lukmanul Hakim di Ulu Tiram. Pemimpin pondok pesantren itu adalah orang Sukoharjo, namanya Abu Bakar Bashir. Disitulah pondok pesantren itulah yang menciptakan Azhari dan Nurdin Emtok, yang kemudian datang ke Indonesia dan melakukan aksi-aksi pengeboman dari tahun 2000 sampai 2009 di beberapa tempat, termasuk bom Tentena, bom Ritz-Carlton, bom JW Marriott, bom Malam Natal, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Kampung Melayu, di beberapa tempat di Poso dan seterusnya. Banyak sekali Pak kalau kita sebutkan, dan itu adalah signature bom yang dilakukan oleh Azhari beserta seluruh produk-produk turunannya. Itu yang terjadi. Tapi kalau bom Samarinda sendiri itu sebenarnya itu bom Molotov yang terjadi. Di film ini kita konversi menjadi bom pipa supaya kesannya itu betul-betul signature dan relate dengan episode yang ketiga nantinya. Karena memang mainly cara kerja bom yang ada di Indonesia itu menggunakan pipa. Rata-rata semuanya seperti itu. Itu sih keterangannya. Itu aja ya. Sama mungkin saya ingin tambahkan sedikit ya Mas. Semuanya kawan-kawan semua dan teman-teman wartawan. Sebenarnya film ini yang kita harapkan adalah terciptanya toleransi. Karena cikal bakal dari terorisme itu adalah intoleransi. Kesadaran yang ingin kita bangun dari film ini adalah kita semua sadar bahwa semua manusia apapun agamanya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ini yang terkandung di dalamnya itu. Bapak, anak, Leong, Askar, Wabil, Azhari, Pandu, Eca, Olivia dan sebagainya. Itu semua adalah manusia yang berbeda-beda tapi sejatinya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Maka kita tidak boleh saling membenci supaya kita damai dan dunia kita penuh cinta. Itu tujuannya tuh. Tujuan film itu. Jadi yang kedua di sini digambarkan tentang polisi. Polisi ada yang jahat. Polisi tukang peres ada. Banyak. Di sini kita ingin memberikan gambaran bahwa polisi juga seorang manusia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kebetulan representasi polisi di sini adalah Pandu, yang mungkin polisi-polisi semacam Pandu ini tidak pernah kita lihat karena manfaatnya jarang kita hitung. Nah ini yang ingin kita gambarkan di sini, bahwa ya supaya kita bisa tercerahkan dan kita saling mencintai sesama umat manusia. Amin. Terima kasih Pak Isung. Aman ya Pak jawabannya Pak ya? Aman? Oh iya tadi soal dibakar begitu. Tadi apa mau kencing mana itu? Udah jawab. Saya udah muter-muter supaya nggak jawab. Harusnya Leong ini matinya karena asam urat. Enggak ya? Dia makan emping, udah. Enggak. Kayaknya nggak bisa dijawab ya kalau buat itu ya. Yang buat emang terbakar apa enggak. Sekarang saya agak sedikit well done sekarang. Ya, kayaknya itu aja. Nikmatin aja. Siapapun yang terbakar, apapun yang terbakar, yang penting dasarnya cinta ya. Mana Bio? Ya kan? Yang penting semuanya adalah cinta. Cinta buat nonton, cinta untuk ketika passion lo buat ngelihat satu cerita, itu yang penting. Yang gue harapin semua ini akan memberitakan juga ke yang lain betapa asiknya ini film yang buat nonton, yang udah nonton tadi. Itu aja. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Iwa dan juga Kak Isra. Dan jadi konspirasi ya. Sebenarnya Kak Iwa yang asli apa yang bukan nih? Ada sekarang hidup ya. Iya, Paul McCartney beneran. Oke, sayang banget rekan-rekan media mungkin banyak banget yang pengen nanya, tapi nanti akan ada sesi sendiri untuk doorstop interview atau one by one. Tapi saya batasi untuk 3 aja karena waktu yang membatasi. Tapi sebelum kita menutup praskon kali ini, saya ingin mengundang Pak Unjil ya, yang katanya akan memberikan lukisan katanya untuk Leong sama Sadikin. Wah ini buat Tom and Jerry. Silakan Pak. Mungkin sebelumnya mau sampaikan dulu apa nih, kenapa mengasih lukisan buat
Leong Mas Sadikin. Selamat sore semuanya. Ini karena saya tuh sama Bang Denny dari saya pertama itu saya nggak tahu lah, saya terinspirasi dengan karyanya beliau. Ya saya tuh tertarik tuh sebenarnya melihat tokoh-tokoh yang ada. Cuman saya buat kemarin saya juga bingung sama Bang Denny, saya tanya sebenarnya yang paling bagus dilukis tuh yang mana gitu. Tapi saya lihat yang saya kenal loh dari saya pertama itu dua tokoh ini tuh sangat berkesan. Antara Leong dan Sadikin ini dua tokoh yang kontroversi atau gimana ya, saya merasa ini kuat banget ini. Saya nggak tahu ternyata ada si kecil itu. Aduh, sayang saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Unjil. Jadi ini apresiasinya, boleh teman-teman kita sama-sama saksikan. Ini dia lukisan dari Pak Unjil untuk Leong dan juga Sadikin. Gitu, lihat. Wow. Iya. Ayo kalau bego boleh dijual ya kayuan ya. Ini bukan konspirasi, ini konstipasi. Selulit. Terima kasih Pak Unjil apresiasinya untuk karakter Leong. Boleh selanjutnya ini Sadikin berarti kalau sekarang nih ya. Oke, kita lihat. Wow. Keren. Bukan AI teman-teman yang dilukis langsung. Oh, lagi ngomongin harga nih, cocoknya lagi apa ya? Oke. Terima kasih Pak Unjil, apresiasinya sekali lagi untuk karakter Leong dan juga Sadikin. Ya kan, yang lain kok gue enggak ya, kok enggak nih. Ya, nanti boleh di order langsung sama Pak Unjil ya. Oke, teman-teman media, terima kasih sekali lagi dan tepuk tangan untuk para cast dan juga teman-teman di balik layar. Saya Patah 2, eksekutif produser, terjual kreatif produser, director dan juga penulis. Sebelum kita udahan, boleh dulu kita beri dulu foto-foto dulu kali ya. Foto-foto dulu, silakan diatur nih teman-teman fotografi